Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Matahari dengan nomor NIM 1213030056. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, di mana pertemuan kedua membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep. Hakikat ilmu berdasarkan sejarah Yunani banyak melahirkan filosof-filosof yang sangat kritis. Sejak 600 Masehi sampai 200 sebelum Masehi lebih dikenal dengan mitos, tidak dibuktikan dengan kebenarannya. Akibat dari peristiwa itu, maka banyak pemikir-pemikir yang kritis, salah satunya filosof yang ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Setelah 200 Masehi, ketika mitos tidak sesuai dengan fakta, maka disebut dengan logos. Dan ada juga filosof, diantaranya ada Heraklitos, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan di sini juga membahas ilmu terbagi menjadi dua, yaitu sistematis dan objektif. Ada indikator, yang pertama ontologis, epistemologis, aksiologis. Hukum tata negara. Istilah hukum tata negara berasal dari constitutional law dalam bahasa Inggris. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara, hak dan asasinya. Dan juga ahli, pertama ada Van Vollenhoven, mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Yang kedua ada Soklen, mengatur organisasi baru pada negara. Yang ketiga ada Ullentrench, kewajiban sosial dan kekuasaan penjabat-pejabat negara. Yang terakhir ada Kusumadi Pujosojo, bentuk negara, bentuk pemerintahan hierarki. Dan ada juga di sini membahas mengenai asumsi, terbagi menjadi tiga, yaitu perangkat aturan, negara, dan hak asasi. Ruang lingkup hukum tata negara, ada organisasi negara, struktur pejabat negara, dan ada pembagian kekuasaan dan hubungannya. Hubungan ilmu lain, yang pertama ada ilmu hukum, yang kedua ada ilmu politik, yang ketiga ada HAN, yang keempat ada sosial, dan yang terakhir ada ekonomi. Sumber hukum tata negara, ada hukum internasional yang telah diklarifikasi menjadi hukum nasional, ada peraturan tertulis wujudnya UU, PP, perjanjian, dan lain-lain. Dan ada nilai-nilai konstitusi yang tertulis. Ada jurisprudensi peradilan, ada biasaan ketatanegaraan, ada doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opini doctrum. Pertemuan ketiga membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas atau karakter atau bisa juga dibilang dengan prinsip bentuk negara hukum formal. Ada individualisme dan ada negara, monopoli material, ada kolektif, ada dominasi negara, dan ada welfare state. Yang terakhir ada dominasi negara. Yang pertama membahas asas negara kesatuan. Terbagi menjadi tiga, ada desentralisasi, ada dekonsentralisasi, dan yang terakhir ada tugas pembantuan. Yang kedua membahas asas negara hukum, ciri negara hukum. Terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, jaminan HAM. Kedua, badan kehakiman bebas dan mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan masyarakat berpendapat, ada kebebasan berserikat, ada pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, membahas mengenai asas demokrasi indikator. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Ketiga, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. Keempat, ada rotasi kekuasaan. Kelima, ada pemilu. Dan yang terakhir ada kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Pertemuan keempat membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kesatuan, ada vertical management model, central representative model, dan ada unification model, dan ada mixed model. Karakternya, yang pertama, satu konstitusi yang berlaku. Kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat. Ketiga, satu kewarganegaraan. Keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subsidi pemerintahan pusat. Dan yang kelima, ada dominasi pusat. Yang kedua, ada tentang bagian. Terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas.
Karakternya yang pertama ada satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Kedua, kedaulatan ganda. Ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Pertemuan kelima ini membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Ada 4 aspek. Yang pertama, autokrasi, kerajaan atau kekaisaran. Ada oligarki, adalah kelompok orang yang menguasai negara tersebut. Yang ketiga, ada monarki, tunggal, sistem kerajaan. Yang terakhir, ada republik, adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat. Bentuk negara menurut Aristoteles adalah bentuk sempurna, yaitu monarki, aristokrasi, ada politeia, dan bentuk kemerosotan, despoti, oligarki, dan demokrasi. Siklus teori yang pertama ada monarki, kekuasaan dipegang satu orang dan kepentingan. Yang kedua ada oklarasi, yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah, ingin bebas sama. Ketiga ada demokrasi, ada pemerintahan dijalankan rakyat dan kepentingan rakyat. Yang keempat oligarki, kekuasaan dipegang beberapa orang dan kepentingan. Kelima ada aristokrasi, kekuasaan dipegang beberapa orang dan kepentingan. Yang terakhir ada titani, diperintah satu orang, sewenang-wenang dan sangat jelek. Sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD yaitu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama yaitu presidensi, ada kepala negara menjadikan kepala pemerintahan eksekutif. Dan yang kedua ada pemerintahan tidak bertanggung jawab, DPR, parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Dan yang ke menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang terakhir ada eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Parlementer, yang pertama ada kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional. Kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Terakhir ada kedudukan eksekutif lebih rendah dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pertemuan ke-6 membahas mengenai negara autokrasi modern dan demokrasi modern. Autokrasi modern, kekuasaan tunggal, terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. Kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Ketiga, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, ada penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Dan yang terakhir ada eksekutif dominan. Demokrasi modern, ada beberapa aspek. Yang pertama ada sistem multipartai. Yang kedua ada penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Yang ketiga ada kumpulan atau kesatuan daripada para individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peran yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Dan yang keempat ada rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Dan yang terakhir ada undang-undang dominan. Temuan terakhir yaitu pertemuan 7 membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Mercure Duverger, pembatasan kekuasaan perlu dilakukan sebab untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakkekuasaan, maka perlu adanya pembatasan kekuasaan. Ada beberapa cara untuk pelaksanaan pembatasan. Yang pertama yaitu langsung. Ada pemilihan para penguasa, ada pembagian kekuasaan supaya tidak ada lembaga yang berpower. Terakhir ada kontrol yurisdiksional. Dan yang kedua ada menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga ada pengadilan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, yaitu internal atau eksternal. Trias politika, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif, kekuasaan membuat undang-undang, presiden, satuan kerja pemerintah. Dan legislatif ada melaksanakan undang-undang dan ada DPR. Yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang dan kehakiman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.